Hai teman-teman, Assalamualaikum, selamat malam. Semoga yang sudah di rumah selamat istirahat, dan yang masih di jalan hati-hati di jalan. Ya, malam ini saya mau ngobrol tentang ada satu artikel kemarin, scrolling artikel di LinkedIn, ada satu artikel menarik terkait dengan kolaborasi. Tapi hari ini pembahasannya adalah bukan soal kolaborasinya, tapi kenapa hari gini ketika banyak orang menggembar-gemborkan tentang pentingnya kolaborasi, ya kan, manfaat dari kolaborasi, but at the same time banyak pemimpin yang gagal mengeksekusi kolaborasi, atau why leaders fail in collaborate with others. Ternyata ada beberapa info yang mungkin saya bisa sharing dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, mungkin dari kecil kita sudah dapat stigma, dapat perspektif gitu ya. Kita di brainwash bahwa sukses itu adalah pencapaian individu atau individual achievement, atau pencapaian pribadi, yang dimana ketika untuk mendapatkan sesuatu, apresiasinya atau hasil akhirnya itu hanya untuk kita, dan tidak boleh ada orang yang mencapai hasil tersebut selain kita, atau mendapatkan hasil tersebut selain kita. Nah, jadi yang pertama, ternyata kenapa pemimpin gagal berkolaborasi? Yang pertama, karena mindset itu masih melekat ketika dia berkarya, bekerja, atau menjalankan perannya dalam fungsi atau peran profesional. Dia masih kompetitif banget gitu ya. Dia pakai mindset kompetitif, harus dia yang menang, harus dia nomor satu, harus dia yang paling kuat, sehingga dia nggak mau kalah dari yang lain. Dia nggak mau di overshadow sama yang lain. Nah, yang kedua adalah dia lebih fokus kepada hasil akhir daripada relasi gitu ya. Dalam artian pokoknya gimana caranya menghalalkan segala cara, mengesampingkan itu tadi relationship. Padahal menurut saya a good collaborators atau a good collaboration terjadi because of good relationship yang ujung-ujungnya jadi friendship begitu. Nah, yang selanjutnya, kenapa pemimpin gagal kolaborasi? Karena dia lebih berorientasi pada hierarki ya, daripada hasil akhir. Dalam artian dia tuh benar-benar mengedepankan hierarki lah gitu. Jadi keterbukaan itu nggak ada ya. Jadi dia tidak open mind. Dan kenapa pemimpin juga gagal kolaborasi? Karena dia nggak tahu cara kolaborasi itu sendiri, ya kan. Nah, oleh karena itu beberapa cara, gimana cara supaya kita bisa lebih kolaboratif dari sebelumnya, dan kita nggak gagal kolaborasi, sadar betul bahwa sekarang adalah eranya kolektif contribution ya. Kesuksesan itu dicapai bersama-sama, dan semua orang itu punya kekuatan dan punya kelebihan yang berbeda-beda. That's why you have to share your spotlight. Kamu harus mau berbagi spotlight. Pemimpin harus mau dan legowo berbagi panggung, berbagi spotlight dengan yang lain, karena nggak bisa dicapai sendirian. Dan yang kedua, you have to give credit to others. Ya, you have to appreciate what people doing a contribution for you, for your company, for your business. Give them credit, akui. Apalagi sekarang Gen Z itu senang banget dikasih yang namanya acknowledgement atau pengakuan. So give them that, give them appreciation, give them credit, and share your spotlight. Ya kan? Nah, jadi lebih terbuka, lebih open minded. Nah, insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi pemimpin yang bisa lebih kolaboratif, ya kan, terbuka sama semua orang, sadar bahwa kita punya blind spot, yang mana blind spot itu kadang-kadang bisa ditutup sama kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi yuk lebih terbuka, lebih bijak dalam melihat dan menilai sesuatu. Jangan mudah judgmental juga terhadap seseorang, terhadap situasi gitu ya. Karena rasa-rasanya to fight the heavy battle yang kita akan hadapi di masa depan, satu-satunya adalah dengan cara bergandengan tangan dan bersama-sama, dimanapun, apapun, dan seperti apapun kondisi yang dihadapi. So, have a good rest everyone. Selamat istirahat. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berproses lebih baik. Bye.